kami mendidik anak itu sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya anak satu bisa melukis, satu lagi bisa menulis. Jadi anak satu dengan anak satu lagi beda. Kecuali kalau murid saya yang tunarungu gitu. Tunarungu kan anak normal Pak. Jadi kami ajarkan menulis, membaca, kemudian berbahasa isyarat gitu. Ada perbedaan mungkin Bu, misalnya bisi pakai dua tangan atau bisi sama-sama dua tangan? Enggak, kalau si B kan satu, misalnya A, B, C, D gitu ya. Nah kalau bisi ini dua, A, B gitu. Jadi orang tua menurut saya harus saling bantu dengan guru gitu, biar anaknya bisa bagus, sukses terutama anak SLB ya. Jadi mengharapkan guru saja tidak sangat cukup. tidak cukup iya. Karena memang apalagi anak SLB ya, banyak keterbatasannya Pak, terbatas semuanya gitu ya. Iya, jadi di rumah juga nanti mereka harus belajar. Iya. Jadi anak itu kan merupakan titipan Tuhan Bu ya. Iya benar. Jadi ketika Tuhan telah menitipkan seorang anak yang berkebutuhan khusus, berarti Tuhan percaya dengan orang tuanya. Benar. Berarti orang tuanya hebat gitu. Hebat banget. Itu, ya. Jadi jangan berkecil hati, tetapi ya tentu itu adalah sebuah titipan Tuhan dan Tuhan percaya untuk menitipkan anak berkebutuhan khusus tersebut. Podcast Pengadilan Negeri Batu Raja, tempat suara rakyat terdengar, keadilan dan pelayanan publik kami sampaikan dengan tulus dan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat podcast Pengadilan Negeri Batu Raja, pagi ini kita kedatangan narasumber yang tentunya super juga. Narasumber yang super karena podcast Pengadilan Negeri Batu Raja selalu mendatangkan narasumber yang super. Pagi ini kita kedatangan narasumber yaitu Ibu Yurike Santi, SPD, MM, GR. Ya Bu ya, benar. Tentunya kalau SPD ini Sarjana Pendidikan, MM ini Magister Manajemen, dan GR ini profesi ya. Profesi guru. Iya, sertifikasi guru. Sertifikasi guru. Iya, ya. Bu Yurike Santi ini seorang guru sekolah luar biasa. Iya, sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa di Batu Raja. Iya, di SLB Negeri Batu Raja Pak, tepatnya. SLB Negeri Batu Raja. Iya. Tentu sobat-sobat peradilan sangat familiar jika berbicara mengenai guru. Iya. Tetapi saya yakin banyak masyarakat atau sobat peradilan yang tentunya tidak atau belum familiar dengan guru luar biasa. Iya. Oke, baik. Guru luar biasa ini pendidikannya seperti apa Ibu? Apakah sama dengan guru-guru pada umumnya atau berbeda, atau ada penjurusan yang berbeda? Berbeda. Kebetulan kalau pendidikan untuk SLB itu pendidikan luar biasa namanya PLB. Kalau kita di Sumatera ini adanya di Padang. Kemudian kebetulan saya ambilnya di Jakarta, di Universitas Negeri Jakarta yang negeri ya. Kemudian banyak ada di UPI, kemudian ada di UNY, banyak kalau di Jawa. Jadi memang kenapa saya ambil, karena jarang gitu Pak. Jadi jadi sekalian kita bangun daerah kita ya. Betul, karena memang jarang dan jarang diketahui oleh masyarakat umum. Iya, sebenarnya jujur kalau orang tua saya sih malah marah dulu, kenapa ambil PLB gitu. Dia nggak tahu saya ambil itu gitu. Pengennya mungkin saya kan kebetulan saya dulu D3 fisioterapi itu kedokteran gitu. Jadi saya curi-curi gitu, apa sih PLB gitu. Ternyata menarik bagi saya gitu. Menarik ya, menarik, karena kan kalau orang tua kita kan tentu jurusan-jurusan yang langka-langka. Iya, yang mainstream kadang-kadang. Mainstream, ngapain seperti itu kesehatan kan? gitu. Kesehatan atau misalnya jurusan hukum, ekonomi. Sangat jarang orang mengambil guru yang sekolah luar biasa. Iya. Bagi saya menolong orang itu sangat penting. Ya, itu bagi saya. Jadi itulah mengapa saya mengambil itu gitu. Kalau untuk materi itu kan dalam Islam itu kalau ilmu itu dibawa sampai mati kan, terus menerus. Jadi dari situlah saya mulai tidak harus materi melulu gitu. Kita harus juga saling menolong. Bagi saya Pak ya. Guru saja menjadi guru saja merupakan suatu pengabdian. Bahkan banyak orang yang menyatakan bahwa guru adalah pahlawan tanda jasa. Nah, sedangkan Ibu adalah guru luar biasa kan? Jadi, luar biasa. Pahlawan tanpa tanda jasa yang luar biasa lagi. Amin ya Pak. Sebenarnya saya itu bukan orang yang tipe yang sabar gitu, jujur ya. Jadi dulu ketika saya mau ambil itu, jadi saya sempat bingung ya.
saya mau ambilnya itu dulu sebenarnya saya dapat beasiswa untuk fisioterapi gitu. Jadi waktu itu kan kebetulan saya lulusan terbaik, jadi dimanapun saya boleh belajar, jadi dosen boleh gitu, jadi dapat beasiswa lagi. Kemudian saya juga boleh wamil dulu. Kebetulan Universitas UPN itu kan punya ini ya, punya angkatan Punya. Kebetulan, tapi orang tua saya boleh milih apa saja gitu. Ya saya ambillah yang aneh gitu. Oh, pendidikan luar biasa itu aneh gitu ya. Saya baru dengar gitu ya. Terus saya tanya senior saya gitu. Oh bisa, dia bilang. Tapi ternyata lama juga. Pendidikannya 4 tahun gitu. Saya kira cuma 2 tahun dulu. Iya. Ya jadi, bisa dikatakan ini passion Ibu ya Bu ya? Iya, passion saya. Dari hati memang ingin mengabdi. Ingin mengabdi, dan menolong memang, orang lain. Ya, memang visi Ibu ingin pulang ke daerah untuk membantu daerah saya. Membantu daerah dalam arti ikut mendidik anak-anak yang luar biasa ini yang berkebutuhan khusus. Tapi Pak Pega dulu saya juga nggak kepikiran gitu. Saya dulu lebih passionnya ke fisioterapi gitu. Jadi waktu saya PNS itu sebenarnya fisioterapi dulunya. Jadi lucu ya memang, makanya saya suka kalau ada simposium pelatihan, saya suka bilang kepada orang tua, boleh tuh ambil fisioterapi, boleh ambil PLB gitu. Kita kekurangan itu gitu. Oke, tapi kan apakah berhubungan ilmu dari fisioterapi dengan ilmu sekolah luar biasa ini, apakah bisa diterapkan itu Bu? Iya bisa, karena sebenarnya PLB itu mencakup semuanya Pak, kedokteran iya, psikologi iya, kemudian pendidikan untuk pendidikan juga. Jadi kami PLB dulu kalau di Jakarta ya, sebelum tamat udah diambil oleh sekolah-sekolah. Makanya waktu itu saya PNS-nya itu dari fisioterapi dulu. Cuma waktu itu saya kejar ya Pak. Jadi saya kejar gimana caranya. Jadi saya bolak-balik Jakarta dulu. Bagaimana waktu PNS nanti tamat S1-nya saya bisa mengabdi gitu. Oh jadi Ibu sudah jadi PNS sebelum Ibu lulus PLB itu? Iya benar. Saya di rumah sakit dulu. Jadi ternyata Tuhan mungkin dia ingat ya, saya harus menolong orang lain gitu. Dibalikan lagi saya ke mana ya, waktu itu zamannya Bapak Bupati siapa ya, saya ingatnya Pak Julius dulu. Ya saya akhirnya ditarik lagi ke PLB. Saya diingatkan lagi mungkin visi saya untuk menolong tadi. Iya. Ya bisa dikatakan merupakan jalan Tuhan. Iya jalan Tuhan. Itu pun melalui proses yang panjang Pak. Saya pikir di rumah sakit, saya di kepegawaian, makanya saya MM itu, Magister Manajemen jurusan SDM. Iya. Kalau untuk kurikulumnya Bu, pendidikan luar biasa itu dalam pemikiran saya mungkin yang paling penting adalah pendidikan kesabaran itu ya. Iya. Karena mendidik anak-anak berkebutuhan khusus kan butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Dia berdiferensiasi. Jadi kayak kurikulum merdeka Pak zaman sekarang. Kami mendidik anak itu sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya anak satu bisa melukis, satu lagi bisa menulis. Jadi anak satu dengan anak satu lagi beda. Kecuali kalau murid saya yang tunarungu gitu. Tunarungu kan anak normal Pak. Jadi kami ajarkan menulis, membaca, kemudian berbahasa isyarat gitu. Baik, mungkin banyak sobat-sobat peradilan yang belum tahu terkait dengan sekolah luar biasa. Ya termasuk saya pun juga belum terlalu mendalam terkait sekolah luar biasa. Nah sekolah luar biasa ini apakah ada SD, SMP, SMA seperti itu Ibu? Ada. Jadi SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tapi kalau SLB itu lebih ke keterampilan Pak. Jadi ketika mereka tamat dari kita, dia bisa melanjutkan hidup secara mandiri. Iya, secara mandiri. Jadi bersifat vokasional ya katanya, keterampilan vokasional. Jadi kami guru itu kenapa dibilang luar biasa, harus serba bisa. Saya walaupun mengajar bisa, terapis bisa, kemudian keterampilan bisa. Padahal saya dulu nggak bisa apa-apa ya Pak, jujur. Jadi saya selalu buka, guru tuh harus belajar terus. Saya belajar misalnya di Instagram, buka-buka pembelajaran baru gitu ya, bagaimana keterampilan baru. Jadi harus selalu belajar gitu. Jadi sebagai gurunya ya Pak ya, jadi harus melatih keterampilan. Kan anak-anak kayak tunarungu itu dia nggak suka bertani, berarti kita cari apa nih dia yang mau gitu. Apa melukis, jadi terpaksa saya juga belajar melukis kan, padahal saya nggak hobi melukis. Untuk mengakomodir atau untuk mendidik anak-anak itu ya. Oke, jadi untuk masuk ke SLB itu apakah ada batas umurnya Bu untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu? Kalau kita sih nggak ada sebenarnya, cuma kalau umur 20 tahun kayaknya nggak layak untuk sekolah lagi ya.
Tetapi bisa gitu. Tapi jarang ya. Jarang. Bu, Jarang ya, karena ada batas, karena dari kita kan sama seperti sekolah normal Pak, ada batas umurnya dia. Ada batas umur. Tapi umur misalnya 10 tahun, 11 tahun ketika baru masuk SLB itu tetap kelas 1 dulu Bu ya? Enggak, kadang kalau dia sudah kita naikkan langsung. Tapi masuk dulu kelas 1, semester 1, kemudian baru naik. Jadi ada semacam asesmen lah Bu ya? Ya, nanti akselerasi istilah kita ya. Ya, Bu, ya. Jadi bukan anak normal aja yang bisa akselerasi, anak ini juga bisa. Ya. Jadi tapi masuk dulu Pak, nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung kelas tinggi gitu. Masuk dulu baru akselerasi dia. Ya bisa jadi kan mungkin sebelum dia masuk SLB orang tuanya sudah mengajarkan di rumah kan, sehingga dia mempunyai kemampuan yang lebih, jadi bisa akselerasi. Bisa. Tidak harus itu, berdasarkan umur juga bisa. Misalnya wajarnya dia kelas 6 ya, tapi kita masuk dulu kelas 1 sementara untuk menyamakan dulu kan sama anak-anak yang lain. Ya, biar bisa bergaul dengan teman bergaul sebaya. dulu. Yang penting kalau anak SLB itu bersosialisasi dulu Pak. Sosialisasi dengan teman, dengan ibu guru gitu. Terutama anak-anak yang autis gitu kan. Dia harus bersosialisasi banyak Atau ke Down teman-teman. syndrome ya Bu ya? Kalau Down syndrome itu pintar malah. Lucu-lucu Pak dia. Maksudnya dia bergaul cepet. Down syndrome. Makanya anak Down syndrome tuh agak lucu ya. Cuman kemampuan intelijensianya, EQ-nya yang agak. Ya, itu bedanya. Jadi dia bisa lucu gitu ya. Motoriknya bagus, bisa menulis gitu ya. Tapi ketika berhitung, jadi kita pengen tahu nih anak pintar apa enggak. Biasanya dari berhitung. Nah, bisa 1, 2, 3, 4, 5. Kalau anak Down syndrome setahun mungkin cuman 1 sampai 5 gitu. Atau tambahan ya, 2 tambah 2 itu 4 kalau anak normal ya, kelas 1. Udah bisa ya Pak. Tapi kalau anak ini 2 tambah 2 dia lama gitu pikirnya. Bisa jadi tahun depan dia tahu 2 tambah 2 itu 4 gitu. Nah, dari EQ-nya. Dari EQ. Iya. Oke, baik. Ada berapa orang muridnya Bu? Kalau sekarang ya 98-an 98 dan itu dari berbagai macam kelas sampai SMA. Sampai SMA. Ada SMA Bu ya? Ada, iya. Tapi kan karena saya bukan guru SMA, saya tidak terlalu paham ya. Jadi saya hanya menguasai kelas saya aja. Kalau saya SMP itu 6 orang. Iya, 6 orang itu udah pas lah untuk anak SLB. Karena nggak boleh banyak ya Pak. Jadi satu kelas itu berapa orang? Ada yang 6, ada yang 8. Kalau karena ini guru tapi udah banyak yang masuk baru ya. Ada yang 12 gitu. Ada yang 12 berdua biasanya satu kelas. Ya. Oke, dan 6 orang itu berbeda-beda tipenya. Enggak. Kalau sekarang udah khusus. Kalau saya misalnya tunarungu hambatan pendengaran. Jadi saya hanya tunarungu. Jadi saya fokus. Alhamdulillah kan dengan fokus begitu kita bisa ada prestasi lah gitu Pak. Anak-anak ini ya. Jadi bisa saja misalnya kelas 5-nya ada 2 gitu Bu, atau seperti apa? Iya, kelas 5-nya ada 2, ada yang autis nanti, itu ada beda yang kelas. Iya, beda guru, beda kelas. Jadi ketika ujian nanti nyebar gitu. Jadi beda-beda. Nanti saya yang bagian tunarungu biasanya, teman saya nanti ada yang tunagrahita kelas 5 SMP gitu memang. Ya, itulah untuk mengajarkan anak berkebutuhan khusus tentu perlu kesabaran. Kesabaran, iya. Ya jujur sebenarnya kesabaran itu bisa kita latih ya Pak ya. Yang penting kita niatnya aja. Makanya saya bilang tadi niat dari awal apa ketika masuk SLB itu. Makanya ketika saya dipindahkan ke SLB itu berarti Tuhan tuh ngasih tahu ya misi saya apa dulu, visi saya gitu, diulang lagi gitu, di flashback oleh mereka, oleh Tuhan gitu ya. Ya jadi ya bisa kita bilang kalau cuma niatnya nyari kerja, ya sepertinya akan sulit ya Bu ya di SLB ya Bu ya. Nyari kerja nggak juga? Maksudnya dalam arti gini, kita harus memang dalam hati kita memang ada pengabdian di situ. Tapi nggak juga, sekarang kan ada sistem P3K ya. Kalau mereka memang jurusan pendidikan luar biasa, ada tuh yang dari Jawa kemarin masuk ke kita. Ya, maksud saya tentu yang masuk SLB ini memang dalam hatinya sudah ada pengabdian gitu. Kalau sekedar saya mau nyari kerja, tentu nanti kesabarannya kan berbeda Bu. Kesabaran dengan murid-muridnya itu. Orientasinya beda nanti. Orientasinya berbeda. Jadi outputnya mungkin juga beda nanti gitu kan. Kalau pengen memang mengabdi gitu ya, dunia akhirat, insya Allah kita dapat gitu Pak. Iya. Nah kalau itu kan ada banyak sekali, ada
tunarungu, tunanetra. tunarungu. Nah, kalau tunanetra itu kan ada huruf braille kan. Braille, ya. Kan Pengadilan Negeri Baturaja pun sesungguhnya sudah ada tuh kami. Iya. Layanan-layanannya huruf braille. Iya. Nah, itu apakah diajarkan huruf braille di SLB di Baturaja. Baturaja? Kebetulan kita belum ada ya siswanya. Kalaupun ada, karena kita tenaga gurunya belum ada yang menguasai. Nah, jadi biasanya ke Palembang, Pak. Oh, di Palembang Ya, ada ya. Jadi ke SLB. ibaratnya dirujuk lah Bu Dirujuk, ya. iya. Dirujuk ke Palembang Iya. untuk belajar di Belajar sana. lagi, ya. Tapi kalau nanti siapa tahu ya Pak, nanti ada tenaga pendidik kita dapat dari yang jurusan Braille, insya Allah lah bisa. Bisa Ya, ya. kita bisa terima. Kalau sekarang lebih khusus ke B dan C, Ke B dan C. yang tunarungu dan tunagrahita. Ya. Karena kan kalau ya Pengadilan Negeri Baturaja ini ya kami sangat memfasilitasi Iya. untuk orang berkebutuhan Disabilitas, khusus ya. disabilitas. Kami sudah punya huruf braille. Ya, keren lah, gitu. Terus kami juga untuk jalur disabilitas yang untuk tunanetra juga sudah ada. ya. Nah, tentu untuk menggunakan jalur itu kan juga perlu pendidikan, Bu. Iya, benar, iya. Orang tunanetra jika tidak diajarkan juga akan iya. bingung dia untuk berjalan di jalurnya kan, iya. Bu. Tentu ada pendidikannya tunanetra juga. itu dia lebih tajam Pak dalam penciuman. Misalnya Bapak, dia kenal Bapak Pega gitu ya. Dia tahu oh ini parfumnya ini apa. Dia udah tahu dari jarak berapa meter. Kebetulan teman saya dulu ada yang tunanetra waktu kuliah. Dia kita taruh di depan. Karena dia tahu tuh langkah kaki dosen saya di mana gitu. Dia dikarunia Tuhan itu ketajaman dalam pendengaran dan dalam penciuman. juga, Bu, Iya. ya. Kalau kita kan nggak tahu ya dosen itu di mana, berapa jarak meter, dia udah tahu, diem gitu. Jadi kita diem ya, berarti bener, tahu dia masuk dosennya gitu. Terus dia tahu nih dosennya siapa, dia langsung nulis. Kalau dia ini langsung pakai huruf braille, jadi kelebihan. Jadi ternyata Tuhan itu memberikan mereka disabilitas ada kelebihannya gitu. Jadi jangan heran lah mereka bisa habis Quran gitu. Iya. Iya. Kalau tunarungu setahu saya agak sensitif Bu ya hatinya. Dia agak perasa. Perasa. Mereka melihat dari dia kan membaca mimik muka kita ya. Kalau tunarungu gitu. Lebih sensitif lah, lebih tapi lebih kepo istilahnya. Jadi murid-murid saya tuh kepo Pak. Jadi kalau saya cerita sama teman kita dikiranya dia bilangin dia gitu. Padahal enggak ya gitu. Tapi kadang-kadang benar-benar kita bilangin dia gitu. Itu bedanya. Tunarungu itu EQ-nya bagus, tapi pendengarannya yang tidak. Tapi ada juga yang ada sisa Pak. Jadi ketika kita bicara dia ngomong. Jadi tugas saya sebagai guru SLB itu mengajarkan juga dia bicara gitu. Misalnya selamat pagi gitu. Jadi saya tetap ngajarin mereka bicara. Kadang ada yang keluar pagi gitu. Iya. Itulah tugas saya gitu. Jadi memang itulah luar biasanya guru SLB gitu. Siapa tahu nanti ya ada putra daerah lagi yang mau lagi istilahnya tuh ke mengabdi gitu ya. Oke, jadi setiap anak berkebutuhan khusus atau orang yang berkebutuhan khusus itu mempunyai kelebihan masing-masing ya Bu ya? Iya benar. Kalau tunanetra itu mempunyai kelebihan dari pendengaran dan penciuman. Kalau tunarungu IQ-nya yang IQ-nya normal. Kemudian kalau tunarungu itu dia pembersih gitu, rapi, anaknya ganteng-ganteng gitu. Iya. Saya sebenarnya baru Pak mengajar anak tunarungu. Dulunya saya itu selalunya autis gitu, tunagrahita, dan alhamdulillah yang saya pegang itu pernah menang lomba ya waktu itu ya, zamannya COVID gitu, ya video gitu ya, waktu zamannya Pak Teddy kok salah Pak Dinasnya gitu. Ya jadi memang saya lihat anak-anak yang berkebutuhan khusus tuh hebat-hebat lah. Saya juga orang tuanya juga hebat. Saya jujur kalau punya anak itu belum tentu mampu gitu ya. Iya makanya saya beruntung di SLB jadi banyak bersyukur gitu. Banyak bersyukur sama Tuhan gitu ya. Apapun walaupun setiap manusia itu kan punya ujian, punya kelemahan gitu ya. Jadi saya selalu bersyukur di situ gitu. selalu bersyukur ya. Iya.
Baik, SLB Negeri Batu Raja ini melakukan pembukaan, misalnya siapa ya, barangkali ada Yang minat sobat-sobat peradilan yang ingin yang ingin memasukkan keluarganya atau rekannya, itu setahun sekali atau 6 bulan sekali, atau sama seperti tahun ajar sekolah-sekolah lainnya? Seperti ajaran sekolah lain ya. Tapi kadang ada yang sudah masuk ya di sekolah lain terus pindah boleh gitu. Misalnya ada yang anak-anak yang ada orang tua itu tidak semuanya yang menerima ya Pak. Nah, betul. Iya, tidak semua menerima kehadiran anak-anak hebat ini gitu. Sebenarnya kuncinya satu ya, biar berhasil mereka itu orang tua menerima dulu apa adanya anak ini. Jadi ketika mereka untuk sekolah, untuk lainnya gitu, insya Allah lancar gitu. Ya, soalnya ada beberapa orang tua yang memang tidak menerima keadaan sehingga memasukkan anaknya ke sekolah umum. Nah, efeknya kalau yang saya ketahui bahwa nanti akan ada bully. Jadi kasihan melihat anaknya juga, Ibu. Bully terus ya gimana mengganggu, terus tidak bisa mengikuti pelajaran. Nah, saya punya kenal juga yang akhirnya ya di sekolah itu tidak naik kelas gitu kan, karena yang orang tuanya masih sangat ngotot untuk masukkan anak sekolah situ, dan juga kadang-kadang dibully dari teman-temannya kan, kadang-kadang kasihan juga Bu. Cuma saya juga heran, sekolah biasa pun menerima Bu ya. Harusnya kan sekolah biasa juga sudah punya standar dan tahu langsung merujuk ke SLB seharusnya Bu. Kalau sekarang tidak Pak, inklusi boleh. Boleh ya. Seharusnya anak tersebut ada shadow teacher. Boleh. Sekolah-sekolah khusus tahu saya, kebetulan saya pernah melatih anak sampai sekarang itu dia punya shadow teacher. Boleh sekolah umum. Kayak anak autis, kalau saya pegang anak autis tidak semuanya saya suruh ke SLB, dianjurkan karena anak autis itu ada tipe yang jenius ya. Dia boleh sekolah umum, tapi ada shadow teacher, ada pendamping. Karena SLB itu pilihan terakhir Pak. Ibarat kita kalau di rumah sakit yang terakhir gitu, ya yang rujukan yang terakhir lah. Rujukan terakhir. Kalaupun masih bisa mengimbangi di sekolah umum, mending sekolah umum. Iya, mending sekolah. Tetapi dengan syarat harus ada pendampingnya. Iya benar. Terus kalau anak-anak misalnya kayak autis itu kan tipe-tipenya banyak ya. Kok tipe jenius janganlah masuk di SLB gitu. Kalau saya dari awal tuh sudah lihat ya. Oh ini anak tipe bagus, ada yang pintar bahasa Inggris itu. Mendingan diterapi aja dulu. Terapi, kemudian ke sekolah umum bisa ya. Tapi harus ada pendamping memang. Karena kalau dia ke sekolah kami, anak autis, dia meniru. Menduplikat. Karena kebetulan kami kan beragam ya. Ada tunagrahita, ada Down syndrome. Down syndrome itu lucu Pak. Nah, jadi nggak mungkin kan kalau orang normal lucu-lucu gitu ya. Jadi kayak jadi gitu tadi. Jadi kalau menurut saya kalau memang anak autis yang tipe pinter, mendingan ke sekolah umum. Tapi ada shadow teacher mendampingi. Gitu. Ya, berarti kan itu harus ada seperti asesmen atau penilaian Bu. Itu bisakah misalnya ada sahabat peradilan yang anaknya atau rekannya ini berkebutuhan khusus, minta dinilai dulu kira-kira anak saya ini sebaiknya disekolahkan di sekolah umum atau di SLB. Apakah bisa Ibu ke SLB atau kemana itu Bu untuk menilai itu? Menilai itu sebenarnya ke dokter ya Pak ya. Dia dokter spesialis anak, mungkin psikolog. Dia memang ada ininya penilaian tersendiri, tes EQ gitu ya. Nah mereka yang punya. Kita bisa sih secara, tapi itu kan profesi beda. Makanya tadi GR tadi itu profesi saya guru hanya untuk mendidik mereka, sedangkan psikolog, dokter anak itu profesi mereka untuk menilai. Oh anak ini masuknya kemana? Kalau saya bisa, tapi kalau mereka nanti makanya kalau penerimaan itu kita harus ada surat dari psikolog mengatakan bahwa dia autis gitu, nggak asal terima juga. Gitu. Jadi ya ini juga sebuah pengetahuan yang baru buat sobat peradilan. Iya, benar-benar. Sebelum memasukkan anak ke sekolah luar biasa, sebaiknya dibawa ke dokter anak dulu Bu ya. Iya, ke dokter anak atau psikolog. Iya. Yang biasanya psikolog kalau kita. Psikolog. Psikiatri ya. Dokter, terus dia psikolog lagi. Namanya psikiatri. Iya. Biar bisa dinilai apakah anak ini cocok ke sekolah luar biasa atau tidak. Iya. Oke, ini juga pengetahuan baru buat. Ya, sayang banget gitu, anak pinter, jenius gitu ya, ada yang jago bahasa Inggris gitu. Kalau harus masuk ke SLB gitu. SLB kan pilihan terakhir lah. Karena mereka kalau saya lihat kurikulum SLB itu lebih ke keterampilan Pak. Ya, jadi kalau yang umum kan dia banyak belajar ya. Kalau kita keterampilan banyak. Kita olah keterampilan anak-anak ini.
Ya. Oke, baik. Untuk penerimaannya Bu, SLB apakah sekarang ini sedang pembukaan Ya. penerimaan? Iya benar, tanggal 20 Mei sampai 7 Juni Oh, 20 Mei. 2024. Tapi kadang suka molor lah dikit. Kalau juga tidak apa-apa ya. Iya, kadang-kadang orang tua kan tidak tahu ya. Mungkin sobat-sobat peradilan juga ada ya, boleh mulai sekarang. Mendaftar Ya, baik. mendaftar Sobat gitu. peradilan, barangkali ada kerabatnya atau keluarganya yang berkebutuhan khusus bisa Iya. mendaftar ke Sekolah Luar Biasa Negeri Batu Raja Bu ya. Iya, benar. Dari tanggal 20 Mei Sampai 7 Juni. 7 Juni. 2024. Namun ya sesuai dengan yang Ibu terangkan tadi, sebaiknya ke psikolog, psikiatri atau Iya. dokter anak dulu. Iya, kalau untuk dinilai. anak tunarungu harus ada tes audiometri. Audiometri Bu Iya, ya. dan tes BERA di Palembang biasanya Pak. Kadang kita pernah salah loh Pak, karena nggak punya tes itu tadi, kita kira anak ini tunarungu, ternyata dia bisa bicara, kan sayang. Harusnya mungkin dia sekolah normal gitu. Hanya anak kayak Bapak tadi bilang speed delay. Nah, jadi itulah kenapa kita perlu tes tadi, biar kita melatih anak itu pas gitu Pak, Iya. nggak salah gitu. Ya sekarang ini kan ngomong-ngomong masalah speech delay banyak sekali kan Bu. Iya, benar, Anak-anak benar. speech delay karena ya bisa jadi karena pengaruh gadget. Gadget, ya, Sekarang teknologi. Teknologi anak-anak Iya. sekarang nonton YouTube Iya seharian benar. kan. Karena gini loh Pak, sebenarnya waktu saya kuliah pernah kata dosen saya, bahasa pertama itu bahasa ibu dulu, baru ajarkan bahasa Inggris. Ketika kita misal di gadget dia bahasa Inggris, sehari-hari bahasa Indonesia, anak bingung. Ini bahasa apa sih? Jadi anak-anak sekarang kan ada 2 bahasa saya lihat, bilingual gitu ya. Nah ada bahasa Inggris, jadi bingung dia Pak. Kecuali kalau memang anak itu. Tapi saya lihat di anak-anak yang speed delay itu anak-anak pintar itu, anak-anak yang kayaknya IQ-nya lebih deh. Karena saya lihat Albert Einstein itu kan ya itu dulu gitu Pak. Dibilangnya tuh ya, Albert Einstein iya speed delay. Einstein dia speed delay, autis juga dia. Nah jadi dibilang dia itu ada istilahnya anak bodoh ya, padahal dia ini jenius banget. Jadi tipe-tipe anak jenius kelihatan memang. Jadi kayak gitu biasanya awalnya bicaranya gitu ya, memang berbeda ya Pak. IQ mereka bisanya bahasa Inggris biasanya anak-anak pintar itu. Bahasa Indonesia malah enggak biasanya gitu. Lambat ya. Ya memang ya Tuhan itu menciptakan tidak ada yang sempurna Bu ya. Namun Benar, di balik iya. ketidaksempurnaan tentu ada kelebihannya. Kelebihannya ya. Nah untuk anak-anak speech delay ini kan banyak di usia yang 3 tahun atau 4 tahun. Iya. Nah tentu kan bukan SLB lah yang bisa untuk membinanya. Mungkin ada Iya. PAUD-nya Bu atau Oh iya kebetulan saya buka gitu ya. Tapi baru ya Pak, baru buka baru 1 bulan ini, tapi baru pembukaan untuk anak-anak. Kalau siapa yang punya speed delay bisa sekolah di sekolah saya, tapi swasta jadi sore, tidak pagi ya. Karena pagi saya kan di SLB Negeri Batu Raja gitu. Waktunya pun nggak full ya, di 1 jam. Terus bajunya pun nggak harus baju sekolah gitu ya, boleh baju bebas gitu, tapi kita tetap sekolah gitu. itu untuk anak usia berapa Bu? Umur PAUD Pak, sampai umur dari 3 sampai 7 lah. 3 sampai 7. 3 sampai 6 lah, 7 dia sudah SLB nanti ya, atau sekolah umum gitu. Oke baik, Iya. ini juga sebuah informasi buat Iya. sobat-sobat peradilan. Iya. Nah, barangkali sobat-sobat peradilan di seputaran Batu Raja atau di Kabupaten Oku Bu ya, Iya. yang mempunyai anak umur 3 sampai 7 Iya. yang membutuhkan perhatian khusus. Iya. Misalnya speech delay Speed juga, delay, Bu ya, autis, iya. autis. Nah, bisa dimasukkan ke PAUD Bu ya. PAUD Iya, apa Pak. namanya Bu? Taya Omega Pradana. Taya Omega Pradana. Di mana Iya. itu Bu? Di Alamatnya? RS Wijaya. RS Wijaya Bu Iya, ya. Blok OA nomor 13. Oke baik, mungkin nanti alamat lengkapnya akan Iya, kita nanti. cantumkan di layar. Iya, Dan mungkin betul. ada nomor HP-nya juga Bu, bisa Boleh. dihubungi. Nanti kita cantumkan Iya. juga di layar Bu ya. Boleh. Di Iya. layar Heeh. video ini. Jadi buat sobat Iya. peradilan yang ingin mendaftarkan anaknya atau sekedar terapi bisa di situ Bu ya. Bisa, Untuk bisa. speech delay. Iya, Ibu tapi langsung sore. yang Iya saya, insya Allah iya. Pokoknya intinya Pak, anak SLB itu ada spiritualnya gitu. Jadi orang tua juga harus doa gitu. Kalau saya gitu. Jadi orang tua usaha dengan berdoa, saya juga berdoa. Jadi anak-anak ini kan anak-anak hebat ya, dikasih Tuhan. Berarti kita minta tolongnya sama Tuhan langsung gitu. Iya, makanya itu. Jadi kalaupun mereka terapi sama saya, biasanya orang tua juga doa, saya doa. Jadi lebih utama gitu.
Kalau Islam kan ada sholat hajat gitu ya Pak. Jadi saya utamakan itu. Jadi gabungan. Jadi tidak berupa apa ya istilahnya terapi aja gitu. Kadang kalau kita mengandung hanya terapi aja tuh lama gitu. Kalau ini kan insya Allah lama tapi berkah gitu ya Pak ya. Ada kemajuannya tuh yang signifikan gitu, yang bermanfaat buat anaknya gitu. Iya. Jadi anak itu kan merupakan titipan Tuhan, Bu ya. Iya benar. Jadi ketika Tuhan telah menitipkan seorang anak yang berkebutuhan khusus, berarti Benar. Tuhan percaya dengan orang tuanya. Benar. Berarti orang tuanya hebat gitu. Hebat Hebat seperti banget. itu, Bu. Ya. Jadi jangan berkecil hati, tetapi Iya. ya tentu itu adalah sebuah titipan Iya. Tuhan dan Tuhan percaya Iya, benar. untuk menitipkan anak berkebutuhan Iya. khusus tersebut. Iya. Jadi makanya waktu orang ada anak ya misalnya orang tuanya itu harus tadi menerima dulu anaknya, baru dia bisa tadi ya Pak ya, Pak Pega bisa bersyukur gitu ya, bisa berusaha. Kalau orang tua yang tidak menerima tadi lama gitu kan, dia mesti masukkan ke mana sekolah umum, padahal nggak bisa kan. Sayang sekali anak-anak ini, terutama anak-anak Down syndrome itu bisa bisa jadi atlet mereka. Nanti dia ada, kalau kita ya biasanya ada lomba-lomba. Nah nanti anak-anak ini kita lombakan insya Allah ke Palembang biasanya. Kalau kita nggak lagi daerah ya, levelnya langsung provinsi loh Pak. Itu enaknya, iya, dari provinsi langsung lagi ke Jakarta gitu, nanti nasional ya. Jadi jangan lihat, saya pernah lihat tuh anak-anak Down syndrome ada yang juara renang internasional, memang ada gitu. Jadi jangan orang tua yang berkebutuhan khusus tuh jangan patah semangat gitu, jangan rendah diri gitu ya, Iya. nggak pede gitu, jangan gitu. Harusnya tuh wah pede nih gitu. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang memang Iya. disediakan untuk itu, Bu, ya, untuk Iya. mereka berkompetensi, Iya untuk, benar. untuk melatih mereka. Bahkan Olimpiade kan ada, Bu. Ada benar. Para Olimpiade, Nah, Bu, ya. Paralimpik ya. Ah, Iya, Paralimpik, Paralimpik. Iya, ah. benar. Iya, memang betul. Jadi kedepannya ya mungkin siapa tahu pemerintah ya Pak ya lebih apa ya, dengan lebih peduli gitu ya dengan anak-anak hebat ini. Karena anak-anak hebat ini ada sesuatu di baliknya gitu saya lihat. Iya. Pasti ada kelebihan, Bu, ya. Pasti ada kelebihan, banyak kelebihan mereka. Kalau tunarungu tuh kan dia walaupun begitu fokus dia. Saya suka melatih mereka kan, misal keterampilan gitu ya Pak ya. Saya cuma latih sekali, saya lihat tuh dia cepat gitu, cepat sekali gitu. Kebetulan kalau kelas saya itu lagi programnya itu mengolah sampah menjadi benda gitu ya, benda apapun itu. Jadi kita lebih ke alam gitu, back nature gitu. Berarti kalau Ibu ini khusus mengajar tunarungu di sekolah biasa. Iya, benar, Berarti ya ada bahasa isyarat, Bu ya. Iya. Ya kalau mungkin sobat-sobat peradilan melihat di TV ya, di bawah itu ada layar kecil ya, Bu ya. Iya, benar. Di situ itu kan ada orang yang menggunakan Iya. bahasa isyarat. Berarti Bahasa Ibu isyarat. menguasai bahasa isyarat itu, Ya, Ibu? alhamdulillah sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit. Ya, saya Menguasai. menggunakan CB. Ya, jadi ada Bisido, ada CB kan. Jadi ada berapa macam itu, Bu, bahasa isyarat itu? Ada dua. Dua. Ada CB, ada Bisido. Ya. Bisido Jadi, itu yang bahasa isyarat Indonesia. Oh, Indonesia. Kalau CB itu? sistem. Ya, sistem itu berarti dia kan melalui proses Pak ya. Kalau kita kalau nggak salah ke internasional. Oh, jadi CB ASL itu American. internasional. Iya. Bisido itu Itu bahasa lebih Indonesia. ke Indonesia banget gitu. Tapi yang ada kamus tuh CB. Karena kan dari tahun berapa gitu sudah ada CB, dan CB itu anak-anak kalau kita pakai CB sampai ke Amerika, Inggris bisa. Jadi Iya. udah bahasa global, Internasional, iya. internasional. Tapi Kalau yang diajarkan di SLB CB atau Bisindo? Oh, CB. CB kita pakai. Kalau Bisindo juga, jadi campur Pak. Jadi anak-anak itu dia punya perkumpulan. Nah dia menggunakan Bisindo. Jadi saya juga ikut-ikut juga gitu. Biar kita melebur ya Pak ya. Yang penting mereka ada suara gitu. Jadi latih vokal. Kalau yang di layar biasanya, Bu, yang layar itu. kecil itu CB atau Bisindo? Karena Bisindo saya lihat. Oh, Bisindo. Iya, jadi ada Bisindo. Tapi kekurangannya Bisindo itu belum ada kamus. Kalau memang ada kamus kan kita guru bisa lah ya diajak gitu ya. Kalau ini kan kalau CB itu kebetulan dari peraturan pemerintah itu harus CB Pak. Karena dia bahasa internasional tadi ya. Jadi Ya, kalau dia dipakai semua, Bu, ya. jadi sebuah negara gitu. Kalau Bisindo nanti ketika anak kita keluar bingung. Ya nggak tahu ya itu bahasa apa gitu. Jadi Bisindo misalnya Palembang dengan apa Lampung itu beda mungkin. Bahasa mereka masing-masing, bahasa sehari-hari gitu. Iya. Kan mereka punya apa ya ciri khas. Jadi kalau anak tunarungu tuh lucu ya Pak. Misalnya dia pengen tahu ini Pak Pega apa.
apa yang aneh di papega itu jadi bahasa ledekan mereka, istilah kita apa ya, aliasnya gitu. Oh iya, nah papega rambutnya gini, oh papega gitu. Terus saya kalau yang gemuk gini gitu. Jadi gitu, ciri khas menjadi. Nah itulah jadi bahasa isyarat mereka, itulah jadi bisindo tadi. Jadi bisindo itu setiap daerah kan bisa berbeda. Iya, bisa Berarti berbeda. ya bisa dikatakan bisindo ini ya bahasa Bahasa apa ya? Bahasa apa Bu? Bahasa gaul. Bahasa gaul iya setiap bahasa daerah, gaul. ya. Bahasa gaulnya anak luar biasa. yang diciptakan dari pergaulan Iya, mereka sendiri. Dari pergaulan mereka sendiri. Ya, kalau CB kan enggak. Jadi kayak kita EYD-nya ya, Pak ya. Nah, iya. Basicnya tetap, biasanya CB tetap. Karena Ada si- perbedaan mungkin Bu, misalnya bisi pakai dua tangan atau bisindo sama-sama kalau- dua tangan. Enggak, kalau CB kan satu, misalnya A, B, C, D gitu ya. Nah, kalau bisindo dua, A, B gitu. Nah, kan C baru satu. Jadi percampuran, Pak. Percampuran keduanya. Memang kan yang duluan kan CB ya, Pak ya. Yang menciptakan dulu bisindo mungkin juga anak-anak yang pernah belajar CB gitu. Cuman emansipasi mereka ya, pengennya mereka mempunyai bahasa sendiri. Nah akhirnya misah gitu jadi bisindo. Menurut saya tidak apa-apa sih, bagus dua-duanya bergabung ya, jadi kolaborasi gitu ya Pak ya. Jadi untuk luar negeri dia pakai CB, untuk dalam negeri tadi dia pakai bisa pakai bisindo gitu. Baik, sobat peradilan, sekedar informasi, Pengadilan Negeri Batu Raja juga sudah ada aplikasi pemberian informasi Iya. untuk disabilitas dengan bahasa isyarat ya Bu ya. Bahasa isyarat, iya. Waktu itu kerjasama dengan SLB Negeri Batu Raja, iya ya, benar. Bu, ya. Jadi iya, setiap benar. pemberian informasi kita sudah ada isyaratnya. Iya bahasa isyarat, iya. Nah, benar. itu berarti CB Bu ya. Iya menggunakan CB. Menggunakan iya. CB. Iya. Jadi itu merupakan inovasi Pengadilan Batu Raja. Negeri Batu Raja. Iya. Dan juga Pengadilan Negeri Batu Raja juga telah menjalin MOU MOU iya benar. dengan sekolah luar Sekolah, biasa iya. Negeri Batu Raja Iya. terkait dengan layanan untuk disabilitas. Benar Pak, iya. Jadi petugas PTSP kami juga sudah dilatih dari Ibu Bu ya, walaupun Iya. secara dasar. Iya. Dan di samping itu jika memang diperlukan, Ibu pun bisa datang ke Datang. Pengadilan Negeri Batu Raja Bu ya. Iya, saya siap bantu. Jadi Iya. sobat peradilan yang berkebutuhan khusus jangan sungkan dan ragu jika ingin memperoleh layanan di Pengadilan Negeri Batu Raja, karena Pengadilan Negeri Iya. Batu Raja sudah sangat ramah disabilitas. Iya benar. Iya. Sudah sangat ramah disabilitas dan kita sudah juga menjalin MOU dengan sekolah luar biasa. Iya benar Pak. Iya. Ya mungkin lain kali ya Ibu bisa ajarkan sobat-sobat peradilan ini Boleh. bagaimana bahasa Bahasa isyarat CB ya? CB ya Iya, Bu ya. boleh. Sayangnya kita kalau di podcast ini terbatas waktu Terbatas, ya, iya, dan Ibu benar. pun saya lihat sangat sibuk Bu untuk mengajar. Iya benar. Iya. Karena ya jadi guru itu bukan hanya bukan hanya tenaga juga, semuanya yang kita kerahkan kan untuk melatih anak. Jadi ketika misalnya ada orang tua yang tidak percaya sama gurunya, itu salah banget. Iya. Jadi ilmu itu tidak tertransfer gitu ya ke anaknya gitu. Jadi orang tua menurut saya harus saling bantu dengan guru gitu, biar anaknya bisa bagus, sukses, terutama anak SLB ya. Jadi mengharapkan guru saja Tidak sangat cukup. sulit, tidak cukup iya. ya. Karena memang apalagi anak SLB ya, banyak keterbatasannya Pak, terbatas semuanya gitu ya. Iya, jadi di rumah juga nanti mereka harus belajar gitu, jangan sampai main terus kan. Zaman sekarang memang gadget sangat berpengaruh ya gitu Pak. Pega ya. Iya, iya. Oke, baik Bu. Dari jumlah guru, apakah mencukupi kalau di sekolah luar biasa? Kalau untuk sekarang tuh cukup, tapi untuk yang pendidikan luar biasa tuh cuma berapa ya? 1, 2, 3 cuman 3 gitu. Ya, tapi siapa tahu ya nanti kita akan dapat perhatian ya dari pemerintah untuk tahun depan, kan banyak yang pensiun gitu ya. Jadi untuk penambahan kali yang khusus, guru khusus yang penting ya, jangan guru yang lain gitu, guru khusus. Jadi nanti memang benar-benar mengetahui Pak, beda jadi pendidikan yang lulus pendidikan luar biasa dengan bukan tuh beda Pak, memang saya lihat. Jadi lebih, kalau kami pendidikan luar biasa itu harus serba bisa sih Pak, benar ya, karena memang zaman kita kuliah gitu ya. Sedangkan anak-anak ini memang harus kita serba bisa gitu. Jadi keterampilan bisa, buat video bisa gitu ya. Jadi harus menguasai semuanya. Jadi guru tuh gitu. Ya,
semoga lah nanti akan ada Iya. kebijakan pemerintah. Iya, ada penambahan. Ada penambahan Iya, tenaga P3K misalnya. P3K atau guru, Iya. Bu, ya. Kalau honor mungkin nggak bisa lagi ya Pak, peraturannya Pak ya kalau nggak salah ya. Jadi sekolah mungkin luar P3K biasa. ya. Kalau untuk honor mungkin kita udah cukup gitu karena banyak ya dari luar gitu. Ada yang memang SLB juga menerima pendidikan lain bahasa Inggris gitu kan guru-guru. Karena kita juga mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak ini. Iya, tapi itulah keterbatasan ya. Kalau untuk anak misal autis dia pinter, tapi kalau untuk anak yang misalnya Down syndrome lama gitu. Tapi dia mengerti, belajar juga di kita. Lebih banyak keterampilan sih Pak. Ya siapa tahu nanti ke depan banyak keterampilan baru gitu ya yang masuk ke kita gitu. Tidak hanya PLB lah istilahnya. Oke, baik Bu. Tentu Bu Yurike sudah berapa kali ke Pengadilan Negeri Batu Raja, sudah sering lah Iya, Bu. sering. Sudah sering. Dari pengamatan Ibu, kira-kira bagaimana fasilitas Pengadilan. disabilitas untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus di Pengadilan Negeri Batu Raja ini? Menurut saya keren banget ya. Nggak semua kantor punya begini ya. Saya lihat jalan treknya untuk tunanetra udah bagus. Kemudian peralatannya juga ya seperti kursi roda udah ada lengkap gitu. Nggak semuanya ada. Kita aja belum tentu ada gitu di sekolah kan. Keren lah menurut saya. Ada huruf braille. Iya, kan, Bu, huruf ya? braille. Terus kalau bahasa isyarat kan nggak setiap hari ya mereka datang ya gitu. Menurut saya udah bagus banget, udah layak lah gitu. Naik tingkat gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Terima Iya. kasih. Iya. Baik, sahabat peradilan, tidak terasa kita sudah berbincang sangat panjang dengan Ibu. Iya. Mungkin nanti karena pembahasan ini sangat menarik, nanti kita harapkan ada episode 2, episode 3, Boleh. karena mungkin ada episode khusus untuk belajar huruf Braille. Braille Braille atau nggak bisa CB. saya, Pak. Oh, ini CB, Iya, ya, Bu, ya. boleh. Nanti Iya. ya insya Allah kalau memang Ibu ada waktu kita akan Iya. buat itu biar masyarakat juga memahami dan mengerti atau mengetahui. Iya. Di samping itu juga barangkali jika masyarakat ingin mendaftarkan anak-anaknya yang Iya. berkebutuhan khusus, sekarang Sekolah Luar Biasa Negeri Batu Raja sedang membuka pendaftaran. Pendaftaran. Dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 7 Juni 7 Juni 2024. 2024. Dan jangan lupa bahwa untuk mendaftar itu harus ada Surat dari. surat dari psikiatri atau psikolog, Bu ya. Ya. Kemudian untuk tunarungu harus ada tes audiometri Audiometri, atau tes BERA dari biasanya spesialis THT. spesialis THT Iya, ya, di Palembang di biasanya. Palembang. Iya. Nah, di samping itu juga sobat peradilan yang mempunyai rekan atau keluarga yang berkebutuhan khusus di bawah 7 tahun atau masih umur 4 tahun, Iya. 3 tahun bisa mendaftar ke PAUD Top kayak top. bilang. Ya, Iya, Taya khusus Omega untuk Pradana, iya. Omega Pradana dan khusus untuk mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. Dijamin nanti akan dibina, Insya Allah. dibimbing Ale saya. oleh Ibu langsung, Bu, Langsung, ya. Iya. Oke. Baik sobat peradilan, saya rasa cukup perbincangan kita hari ini. Nanti akan kita sambung di lain waktu ya, Bu ya. Iya boleh. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.